Di era sekarang, teknologi smartphone semakin terjangkau, dan dengan harga 1 jutaan aja, kamu sudah bisa punya HP dengan performa yang layak, kamera yang oke, dan baterai yang tahan lama. Tapi, dengan begitu banyak pilihan, mana yang benar-benar terbaik untuk kamu? Nah, di video ini, aku udah kumpulin rekomendasi HP 1 jutaan terbaik tahun 2025 yang pas banget buat kebutuhan sehari-hari, dari nonton video, scrolling media sosial, sampai gaming ringan. Jangan skip ya, karena siapa tahu, HP idamanmu ada di daftar ini. Pertama, ada Tecnospark 30C. HP ini desainnya mewah banget, serasa ponsel mahal, dan udah punya sertifikasi IP54. Layarnya oke di kelasnya, dan yang bikin tambah asik, speakernya udah stereo. Buat performa harian, lancar, multitasking juga aman. Kameranya pakai sensor Sony IMX582, jadi hasil fotonya cukup bagus. Baterainya cukup tahan seharian, ada NFC, infrared blaster, dan masih dapat charger juga. Tapi, ada beberapa minus. Performanya di varian RAM 4GB terasa biasa aja, kamera belakangnya cuma satu, belum ada ACE, jadi hasil video terasa gempa dan fast chargingnya kurang kencang, alhasil kamu harus menunggu cukup lama agar baterai HP ini bisa terisi penuh. Berikut adalah spesifikasi lengkap beserta harganya. Selain itu, untuk link pembelian ada di deskripsi. Kedua, ada Realme C61. HP ini punya durabilitas tinggi, tahan benturan, dan udah ada sertifikasi IP54. Layarnya luas, jadi nyaman dipakai, bahkan kalau tangan basah. Performa juga mantap, dijamin lancar sampai 4 tahun ke depan. Kamera utamanya bisa hasilin foto yang tajam, dan baterainya awet untuk pemakaian lama. Ada fitur-fitur keren kayak air gesture dan dynamic button, bikin pengalaman pakai jadi lebih praktis. Plus, paket penjualannya masih lengkap. Tapi, ada beberapa kekurangan. Kamera depan cuma bisa rekam 720p, speaker dan mikrofon masih satu, belum ada NFC, dan fast chargingnya kurang cepat. Berikut adalah spesifikasi lengkap beserta harganya. Selain itu, untuk link pembelian ada di deskripsi. Ketiga, ada Samsung Galaxy A06. HP ini sudah pakai One UI 6.1, ada dukungan update OS 2 kali, dan security update sampai 4 kali. Keamanannya juga top, karena ada Samsung Knox Vault. Udah dilengkapi sensor sidik jari, bodinya ringan, dan gampang dibawa. Kameranya 50 megapiksel, bisa rekam video 60 fps, lumayan banget buat kelas harga segini. Layarnya lebar untuk kelas 1 jutaan, sudah pakai USB Type-C, triple slot, dan dual mic. Tapi, ada beberapa minus. Performanya cukup oke, tapi RAM 4GB bikin multitasking agak terbatas. Desainnya masih jadul, bezel layar tebal, nggak ada giro serta NFC, dan meski baterainya awet, sayangnya nggak ada charger di kotak penjualan. Berikut adalah spesifikasi lengkap beserta harganya. Selain itu, untuk link pembelian ada di deskripsi. Keempat, ada Oppo A3X. HP ini punya desain tipis, tahan cipratan air, dan sudah sertifikasi tahan banting. Layarnya IPS LCD, yang cerah dengan desain punch hole, ditambah fitur splash touch, refresh rate adaptif, dan pelindung layar ganda. Performanya oke, apalagi kalau pilih varian RAM 6GB. Baterainya 5100 mAh, awet banget, dan didukung pengisian cepat 45 Watt, jadi kamu gak perlu nunggu lama untuk baterainya terisi penuh. Tapi, varian RAM 4GB kurang cocok buat multitasking berat. Storage-nya masih eMMC, belum ada NFC atau giro hardware, dan kamera tergolong biasa saja. Berikut adalah spesifikasi lengkap beserta harganya. Selain itu, untuk link pembelian ada di deskripsi. Kelima, ada Vivo Y19s. HP ini tampil stylish dengan bodi tipis dan ada efek dynamic light show yang keren. Durabilitasnya tinggi, kokoh, dan tahan air. Baterainya awet banget,
cocok untuk pemakaian jangka panjang. Performanya didukung Unisoc T612, cukup oke buat aktivitas harian. Layarnya imersif, nyaman di mata, ditambah stereo speaker yang powerful hingga 300%. Kamera 50 megapikselnya juga lumayan buat kebutuhan foto biasa, dilengkapi ring LED flash. Tapi sayangnya, cuma ada kamera utama, nggak ada ultrawide. NFC dan giro hardware juga absen, ditambah masih pakai memori eMMC. Berikut adalah spesifikasi lengkap beserta harganya. Selain itu, untuk link pembelian ada di deskripsi. Keenam, ada Infinix Hot 50. HP ini punya desain dan build quality yang solid, bahkan tahan percikan air. Layarnya besar dan responsif, refresh rate-nya udah 120 Hz, cocok banget buat scrolling atau gaming. Performanya ngebut, bisa jalanin game berat tanpa masalah. Ada juga fitur NFC multifungsi dan triple slot micro SD buat ekspansi memori. Kameranya 50 megapiksel, hasilnya cukup oke di kelasnya. Plus, paket penjualannya lengkap, ada charger, dan mendukung bypass charging. Tapi ada kekurangan juga. Masih ada bloatware dan gak ada jaminan pembaruan OS, walau update keamanan tetap tersedia. Belum punya kamera ultrawide, speakernya masih mono, dan pakai giro software. Charger bawaannya juga cuma 18 watt, jadi pengisian daya nggak terlalu cepat. Berikut adalah spesifikasi lengkap beserta harganya. Selain itu, untuk link pembelian ada di deskripsi. Terakhir, ada Redmi 14C. HP ini punya layar luas dengan refresh rate sampai 120 Hz, bikin pengalaman scrolling jadi lebih smooth. Kamera utamanya 50 megapiksel, hasil fotonya bisa diandalkan untuk harga segini. Baterainya juga awet banget, cukup buat seharian. RAM-nya bisa diperluas sampai 16 GB, jadi multitasking lebih lancar, ditambah performa Helio G81 Ultra yang cukup oke. Dan yang menarik, udah pakai HyperOS, antarmuka terbaru dari Xiaomi. Tapi ada beberapa kekurangan, modul kameranya terlihat kurang menarik, cuma ada kamera utama tanpa ultrawide atau makro. Speakernya belum stereo, jadi suara kurang maksimal. Penyimpanan internalnya masih eMMC, yang kecepatannya agak tertinggal dibandingkan UFS. Berikut adalah spesifikasi lengkap beserta harganya. Selain itu, untuk link pembelian ada di deskripsi.